Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ikhwan Belajar, channel yang bisa membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang kompetensi keahlian pada jurusan teknik gambar bangunan. Kompetensi yang pertama yaitu membuat gambar objek 2 dimensi dan 3 dimensi secara manual. Pada kompetensi ini secara umum nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membuat simbol-simbol pada gambar bangunan, dan selanjutnya kita akan menggambar perspektif 1 titik hilang ini seperti gambar yang ini. Kemudian kita akan menggambar perspektif 2 titik hilang. Kemudian kita ke kompetensi yang kedua yaitu merencanakan konstruksi gelagar, cantilever, dan rangka batang. Pada kompetensi ini nanti kita akan belajar mekanika teknik. Pada mekanika teknik ini kita akan belajar tentang menentukan besarnya resultante gaya. Selanjutnya kita juga akan menggambar bagaimana cara kita menentukan reaksi tumpuan suatu gelagar, baik itu secara grafis maupun analitis. Setelah itu kita akan belajar juga nanti tentang bagaimana cara kita menggambar bidang momennya, secara bidang lintangnya, dan gaya normalnya. Kemudian kita lanjut ke kompetensi yang ketiga yaitu membuat gambar kerja konstruksi bangunan. Pada kompetensi ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat gambar kerja sambungan dan hubungan pada kayu, dan juga membuat hubungan pasangan baja. Kita lanjut ke kompetensi yang keempat yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3. Kompetensi ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan satu proyek. Ini sangat berguna ketika kita sudah berada di proyek. Kompetensi ini nanti kita mempelajari tentang bagaimana kita mendeskripsikan keselamatan, kesehatan kerja, kemudian juga nanti kita menerapkan bagaimana prosedur dari K3 ini. Kita lanjut ke kompetensi yang kelima yaitu menggambar bangunan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak ini dibagi menjadi 2 tipe. Ada perangkat lunak untuk menggambar 2 dimensi, ada juga aplikasi untuk menggambar 3 dimensi. Aplikasi untuk menggambar 2 dimensi ini secara umum yang biasa digunakan adalah yang pertama yaitu AutoCAD. Ini merupakan aplikasi yang lazim digunakan untuk menggambar 2 dimensi. Kemudian Autodesk Revit ini biasa digunakan untuk menggambar suatu struktur bangunan. Kemudian selanjutnya adalah AutoCAD Civil 3D. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk menggambar suatu konstruksi jalan raya. Kemudian aplikasi itu menggambar 3 dimensi. Yang pertama adalah SketchUp. Ini juga biasa digunakan untuk menggambar 3 dimensi. Selanjutnya adalah aplikasi Archicad, dan terakhir adalah aplikasi 3D Max Arsitektur. Kita lanjut ke kompetensi yang ke-6 yaitu menghitung rencana anggaran biaya atau RAB pekerjaan bangunan. Pada kompetensi ini kita akan belajar nanti bagaimana menghitung volume suatu pekerjaan, kemudian bagaimana kita menentukan harga satuan baik upah maupun bahan sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Kemudian kita lanjut ke materi kompetensi yang ke-7 yaitu membuat gambar perencanaan dan gambar kerja serta utilitas bangunan gedung. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kita membuat gambar situasi dana, dampak, potongan, serta detail sesuai kaidah gambar teknik. Selanjutnya kita juga akan belajar nanti tentang bagaimana kita menggambar suatu fondasi bangunan, bagaimana kita membuat gambar rencana kolom beton bertulang, serta membuat gambar dari konstruksi pintu, jendela, tangga, serta kita menggambar instalasi dari listrik dan instalasi dari plumbing atau perpipaan, serta menggambar dari drainase. Kemudian kita lanjut pada kompetensi yang ke-8 yaitu membuat gambar interior dan gambar eksterior. Perlu diketahui oleh kawan-kawan sekalian bahwa gambar interior ini adalah gambar yang meliputi area pada dalam bangunan. Ini adalah salah satu contoh dari
gambar interior. Kemudian gambar eksterior adalah gambar yang meliputi tampak luar dari bangunan. Ini meliputi tamannya serta bagaimana penampakan dari luar suatu bangunan. Ini merupakan salah satu contoh dari gambar eksterior. Kemudian pada kompetisi yang ke-9 yaitu membuat gambar konstruksi jalan dan jembatan beton bertulang. Di sini nanti kita belajar tentang bagaimana kita menganalisa lapisan perkerasan pada jalan yang meliputi subgrade, subbase, dan grade-nya. Serta untuk konstruksi jembatan beton bertulang kita belajar tentang bagaimana komponen-komponen dari suatu jembatan meliputi abutmennya, gelagarnya kah, dan bagaimana konstruksi dari opritnya. Kita lanjut pada kompetisi yang terakhir adalah menggambar bangunan air dan irigasi. Pada kompetisi yang ke-10 ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi bentuk irigasi berdasarkan fungsinya. Ini adalah satu contoh ilustrasi dari gambar irigasi. Di sini kita akan belajar juga tentang bagaimana kita mengidentifikasi saluran ini, baik itu saluran primer kah, saluran sekunder kah, atau saluran tersier. Kemudian bagaimana cara kita menggambar bangunan air. Nah, ini salah satu contoh bangunan air yang ada di Indonesia, yaitu bangunan Bendungan Jati Gede yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Baik, sekian dulu materi tentang kompetisi kalian pada jurusan teknik gambar bangunan. Pada video selanjutnya nanti kita akan menjelaskan secara detail mengenai apa indikator dari masing-masing kompetensi ini. Dukung channel Iwan Belajar dengan cara klik like dan subscribe. Semoga channel ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Jangan lupa komen kalau ada masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.